Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini saya ambilkan dari artikel berjudul Manfaat Sistem Golongan Darah Langka untuk menelusuri resiko kegawatan kasus COVID-19. Penyusunnya dari Yunani, banyak dari Yunani dan Rusia di sini ya. Dipublikasikan di akhir tahun lalu, 3 November 2021. Jadi belum lama. Kita langsung lanjut ke subjudul yang kedua. Disimak, ini yang sudah saya beri tanda, itu yang jadi bahan Anda untuk ujian nanti. Sini saja kalau gitu. Ya. Lanjut mulai yang kuning. Bahwa banyak laporan menyebutkan kasus penyakit coronavirus yang juga menyerang ke sistem saluran nafas yang disebut sebagai SARS-CoV-2, SARS-CoV. Kalau ini SARS-CoV berarti maksudnya coronavirus yang lalu. Kalau yang sekarang kan SARS-CoV-2. Jadi ini kasus SARS corona yang pertama dulu, beberapa tahun yang lalu. Itu sudah banyak ditemukan laporan bahwa virus ini, virus corona SARS, mampu bereplikasi di dalam sel menyerupai ekspresi antigen sistem darah ABO. Menyerupai antigen sistem darah ABO. Jadi banyak laporan menyebutkan bahwa replikasi SARS-CoV yang pertama dulu itu mampu dilakukan di dalam sel yang mengekspresikan antigen golongan darah ABO. Kalimat kedua yang berikutnya, data lain juga menyebutkan bahwa individu yang punya fenotip golongan darah O lebih mudah terinfeksi oleh SARS-CoV. Individu dengan golongan darah ABO lebih mudah terinfeksi oleh virus SARS-CoV yang pertama. Ini jadi data awal, data dasar diterbitkannya artikel ini. Sementara di data lainnya menyebutkan bahwa kalau fenotip golongan darahnya A, maka tingkat keparahan resikonya lebih tinggi dibanding golongan darah yang lain jika yang bersangkutan terinfeksi SARS-CoV. Ya, jadi kalau tingkat kemudahan infeksinya pada golongan darah O, tapi tingkat keparahan penyakitnya pada golongan darah A. Berikutnya, lihat lanjut saja ya, lihat ke bawah itu. Ada grup GWAS. Ya, grup GWAS untuk meneliti COVID-19. Kalau yang tadi di alinea sebelumnya kan SARS-CoV yang lama, yang satu. Grup GWAS itu mengidentifikasi ada klaster gen yang berkembang di lokus pasien COVID dan bisa dikonfirmasi bahwa klaster gen ini punya potensi untuk terlibat dalam patogenesis penyakit berhubungan dengan sistem golongan darah ABO juga. Ya. Jadi disebutkan di sini bahwa ternyata COVID-19 dengan ABO, sistem golongan darah ABO juga tidak jauh berbeda dengan SARS-CoV yang dulu.
Kalau pada COVID-19, lihat yang hijau, kalimat yang hijau. Kita sampai di sini ya. Nih, ini. Itu resikonya tinggi pada fenotip golongan darah A dibanding golongan darah yang lain. Dengan rasio disebutkan 1,45, artinya 1,45 lebih beresiko terinfeksi pada golongan darah yang A dibanding golongan darah yang lain. 1,45 lebih tinggi dibanding, jadi 1,4, 1,5 kali lipat lebih beresiko dibanding golongan darah, kurang lebih ya. Ya. Berikutnya, sementara golongan darah O dibanding golongan darah yang lain punya efek protektif yang lebih baik. Efek protektif lebih baik dimiliki oleh golongan darah O dibanding golongan darah yang lain untuk kasus COVID-19. Berikutnya ada yang disebut sebagai antigen Forssman, FORSSM, atau disebut juga Forssman glycolipid sintase, disingkat FS. Nanti selanjutnya singkatan FS itu mengarah ke ini, antigen Forssman. Pertama kali ditemukan di tahun 1911 oleh John Frederick Forssman, penemunya. Ya. Gen ini mengkode bisa mampu memproduksi kode FSAG, yang kode FSAG-nya sendiri jadi kalau di atas itu penemuan antigennya, kalau penemuan kodenya baru pada tahun 1996. Kode gennya dinamai sebagai gen GBGT1. Jadi FSAG ini diberi kode GBGT1, gen GBGT1. Gen GBGT1 pada manusia itu lokasinya di kromosom 9 dengan kode lokus 9q34, di lokus gen 9q34, kromosom 9 dengan kode lokusnya ke 9q34. Gen ini itu tersusun oleh 347 asam amino. Gen ini tersusun oleh 347 asam amino. Kalau dibandingkan dengan 8 kilobyte DNA, maka gen ini punya ekson 7 kali lipat lebih besar. Punya ekson 7 kali lipat lebih besar dibanding DNA 8 kilobyte. Gen ini punya ekson 7 kali lipat lebih besar dibanding DNA 8 kilobyte. Yang berikutnya di sini golongan darah tipe A atau B pada enzim glikosil transferase yang disingkat ATBTS dan FS sendiri itu mengkode gen yang berkaitan dengan sistem ABO pada alel AB dan GBGT1 gen. Jadi keterkaitannya di sini antara FS sama ATBT, ya, glikosil transferase A dan glikosil transferase B itu yang berkaitan dengan golongan darah ABO dikaitkan dengan FS-nya karena mereka sama-sama mengkode GBGT1 gen GBGT1. Berikutnya, FS itu sifatnya homolog. Nanti ada, kalau tidak salah nanti adalah heterozigot dan homozigot. Sifatnya homolog terhadap alfa 13 galnak. Ini sudah pernah ya galnaknya di UTS. Oh maaf, ini Anda di UTS yang sekarang. Anda kalau misalnya mau tahu tentang galnak, tanya ke angkatan yang akan UTS di materi transfusi darah. Ya, alfa 13 galnak ABO A transferase. Dengan identitas utasnya sekuensnya sebesar 45%. Ini biologi molekuler kembalinya, Anda ingat-ingat biologi molekuler, ditelan bulat-bulat saja bahwa identitas sekuensnya, sekuens itu utasan. Jadi kalau DNA itu kan ada double helix ya, utas. Nah, satu sekuen double sekuen, satu sekuensnya hanya
kurang dari separuh. Jadi gen homolognya itu tidak seluruhnya satu utas, tapi hanya 45%-nya saja. Jadi artinya 55%-nya tidak homolog, maksudnya gitu ya. Fs sendiri mampu bereaksi silang dengan antibodi anti-A. Gen yang memproduksi Fs tadi ya, GBGT1 itu mampu bereaksi silang dengan antibodi anti-A. Fs itu juga diekspresikan abundan, tuh artinya luas, jadi maksudnya tersebar di permukaan epitel, sel-sel epitel. Biologi medik mestinya. Sel-sel epitel seperti apa? Silakan kembali ke biomedik. Jadi Fs diekspresikan secara menyebar luas di permukaan sel-sel epitel. Di sisi lain, kalau diperiksa kompleks Golgi seperti termasuk juga endosom dan lisosom juga bisa dideteksi ada Fs di dalamnya. Kompleks Golgi, endosom dan lisosom itu juga bisa terperiksa terkandung Fs di dalamnya. Amplop nukleus juga positif Fs-nya, tapi bedanya densitasnya, tingkat kepekatan, kekerapannya itu ini satuan ya, 10 volt lebih rendah dibanding yang ada di membran plasma. 10 volt lebih rendah dibanding yang ada di membran plasma. Ini Fs yang ada di amplop nukleus. Yang bebas dari Fs itu adalah mitokondria dan peroksisom. Organela sel yang bebas dari Fs adalah mitokondria dan peroksisom. Artikel penelitian ini punya hipotesis apakah Fs dalam hal ini Fosman antigen dan anti-force antibody itu punya peran dalam perjalanan penyakit COVID-19. Jadi hipotesisnya apakah Fs punya peran. Jadi Fs ini punya peran dalam patogenesis perjalanan penyakit COVID-19. Ini hipotesisnya. Nah, ini di bawah penjelasan terhadap hipotesisnya. Fs dan glikosil transferase A sama-sama memiliki gula terminal. Ini DNA ya, utas DNA. Kembali ke biologi molekuler kalau udah terkait DNA Anda bisa utas gula terminalnya adalah alfa 3N asetil D galaktosamin. Ini gula terminal yang sama-sama dimiliki oleh Fs dan glikosil transferase A. Ada glikosil transferase B kan? Kalau ini glikosil transferase A. Alfa 3N asetil D galaktosamin. Ya. Meskipun aseptornya berbeda, tapi gula terminalnya sama. Fs sendiri di gula terminal itu dilekatkan antigen P. Ya. Pada gula terminalnya Fs dilekatkan antigen P, sedangkan glikosil transferase itu yang melekat pada glikosil transferase di gula terminalnya adalah antigen H. Jadi bedanya di sini. Gula terminalnya sama, tapi antigen yang dilekatkannya beda. Kalau Fs itu antigen P, kalau glikosil transferase antigen H. Ada penelitian lain, penelitian menyebutkan bahwa gen Fs ini itu di manusia, di kromosom manusia itu dideteksi sebagai alel yang inaktif. Gen Fs pada manusia terdeteksi sebagai alel inaktif. Ya. Penelitian lain juga menyebutkan ada sekuens DNA, asam amino pada DNA, dalam hal ini leusin,
glisin, leogligli pada tripeptida, peptida itu tergantikan. Ada penggantian sequence tripeptida leucin, glisin mulai dari kodon 266 sampai 268. Itu digantikan dengan GBGT1. Jadi berubahnya kalau tadinya leogligli jadi gli-gli-ala. Glisin alanin. Oh, tadinya leucin glisin tripeptidanya berubah jadi glisin alanin. Kalau sudah digantikan di sini dari kodon 266 sampai 267, 268 kan. Leucinnya di 26, glisinnya di 267, glisin lagi di 268. Adenin timin kan, adenosin dan timin, A-nya adenosin dan T-nya timin gitu kan. Kalau ini kan di DNA, kalau di itu guanin, timin, kalau di RNA gitu ya, bedanya di situ. Biologi molekuler jangan lupa. Ini berubah menjadi glisin alanin. Ini kalau sudah berubah begini, itu mampu memproduksi enzim FORS1 yang berperan pada antigen FORS1. Ya. Antibodi terhadap FS ini mampu menghemolisis FORS1 dan eritrosit yang bergantung pada keberadaan komplement jika dilakukan secara in vitro. Jadi kalau meriksa imunologi secara in vitro, dia bisa menghemolisis FORS1 dan eritrosit, tapi butuh keberadaan komplement untuk hal itu terjadi. Ada peneliti Taniguchi melaporkan bahwa infeksi virus yang umum itu bisa merangsang aktivitas enzimatis pada FS. Nah, Taniguchi ini mengeluarkan hipotesis ini itu dengan mengamati jalur sel limfoblastik manusia. Jalur sel limfoblastik manusia diteliti oleh Taniguchi hingga muncul hipotesis bahwa ternyata infeksi virus mampu merangsang aktivitas enzimatik pada FS. Limfoblastik ini tentu nanti akan jadi limfosit di bentuk maturnya, lihat yang hijau. Bahwa ternyata jika virusnya adalah virus Epstein-Barr, EBV, Epstein-Barr virus, maka akan terlihat meningkat kalau dilihat pada limfositnya. Ya, aktivitas enzim akan terlihat meningkat pada limfosit jika infeksinya disebabkan oleh infeksi Epstein-Barr virus. Yang berikutnya, aktivitas FS itu lebih tinggi pada pasien yang mengalami kasus kanker sel squamous, karsinoma sel squamous. Ini nama penyakit. Karsinoma itu kanker sel-sel squamosa, epitel squamosa. Seperti apa epitel squamosa? Lihat di Google. Sementara di sisi lain, Taniguchi menyebutkan, masih Taniguchi ini ya, kalau karsinomanya adalah adenokarsinoma, dilaporkan 28 kasus adenokarsinoma itu tidak terlihat adanya aktivitas enzim yang meningkat pada FS ini. Kalau kasusnya adenokarsinoma, berbeda kalau kasusnya adalah karsinoma sel squamous. Penelitian lain mencoba melakukan dengan model hewan. Disebutkan bahwa ada mekanisme bronkokonstriksi. Lihat patofisiologi. Apa itu bronkokonstriksi? Patofisiologi. Bronkokonstriksi, konstriksi pada bronkus, trombositopenia, dan kerusakan sel endotel yang diinduksi oleh antibodi FS ini, Fosman antibody. Itu mampu menyebabkan bronkokonstriksi, trombositopenia, kerusakan sel endotel, dan kerusakan paru pada model hewan. Penelitian dilakukan pada hewan. Kalau tadi Taniguchi, kalau ini Nagai, itu menyebutkan terjadinya kerusakan paru dan meningkatnya aktivitas enzim laktat dehidrogenase pada hewan
yang disertai dengan leukopenia dan trombositopenia maksudnya. Leukopenia dan trombositopenia menyertai peningkatan enzim laktat dehidrogenase. Di sisi lain, menyebutkan ada mekanisme tromboksan sintase inhibitor. Mekanisme tromboksan sintase inhibitor ini menurun. That tromboksan sintase inhibitor reduce the plasma anti-cell damage. Keberadaan inhibitor tromboksan sintase pada hewan yang diteliti itu mampu menurunkan kerusakan sel-sel yang diakibatkan oleh Forceman antisera. Jadi kalau ada ini inhibitor tromboksan sintase, maka kerusakan selnya jadi lebih rendah. Tidak serusak kalau tidak ada ini, maksudnya gitu ya. Ada mekanisme yang disebut sebagai mekanisme epigenetik. Mekanisme epigenetik itu adalah metilasi DNA, modifikasi histon, remodeling kromatin, dan non-coding RNA. Metilasi non-coding RNA. Ini ada 4 ya. Metilasi DNA, modifikasi histon, remodeling kromatin, dan metilasi non-coding RNA. Ini yang 4 ini yang dianggap diyakini punya peran penting sehingga FS teraktivasi. FS diaktifasi oleh mekanisme epigenetik 4 ini. Itu pada satu penelitian menyebutkan begitu. Lanjut ke diskusinya, bahwa pada SARS-CoV yang 1 kan disebutkan ada keterkaitan antara antigen ABO dengan FS ya. Antigen ABO dengan FS. Dengan begini, adanya keterkaitan ini, maka untuk pelayanan transfusi darah itu nanti akan punya pengaruh jika pasiennya juga terinfeksi SARS-CoV. Akhirnya ada faktor risiko independen terkait dengan penyakit kardiovaskuler dan perkembangan kanker serta infeksinya sendiri. Ya, ini kenapa perlunya menghubungkan antara golongan darah ABO, FS dengan COVID-19, karena penelitian pendahuluannya ada di situ. Gitu ya. Peneliti lain namanya Murray melaporkan ada antigen golongan darah ABO itu terekspresikan juga di faktor FWF, faktor pembekuan, faktor koagulasi FWF. Ya, faktor FWF. Pola glikosilasinya berpengaruh pada keberadaan kadar FWF di sirkulasi. Pola glikosilasi antigen ABO mempengaruhi kadar FWF di sirkulasi. Disebutkan oleh Murray seperti ini. Kalau tadi Murray, kalau ini Marcos. Lihat yang ini. Marcos memperkirakan bahwa fenotip golongan darah O itu lebih rendah kecenderungannya untuk terinfeksi berbanding terbalik dengan fenotip golongan darah B yang kalau terinfeksi risiko komplikasinya lebih tinggi. Jadi untuk COVID-19 katanya, menurut Marcos, kalau COVID-19 risiko infeksi O itu lebih rendah, tapi kalau risiko infeksi B bakal lebih tinggi untuk mengalami komplikasi. Terakhir, bahwa ya dimungkinkan gitu kan, dimungkinkan adanya terapi yang berkaitan dengan genetik, terapi genetik dengan cara memanipulasi glukosil transferase pada ABO sehingga struktur FS juga bakal bisa ikut terpengaruh sehingga resiko infeksi terutama pada COVID-19 juga bisa berpengaruh juga. Ini baru suggest, artinya ada peluang, kemungkinan ada dibuka, nanti butuh penelitian yang lebih lanjut. Baik,
materinya saya cukupkan sampai di sini untuk terkait tentang hubungan antara gen ABO, FS dengan COVID-19.